Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi di dalam Sapaan Gembala. Saya memperkenalkan diri saya, Pendeta Jusianto. Saya melayani di GKI Residen Sudirman, Surabaya. Sapaan Gembala pada hari ini saya ambil dari Amsal pasalnya yang ketiga ayat 5 dan ayatnya yang ke-6. Dan saya memberikan tema, akuilah dia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, saya sengaja mengambil latar belakang mimbar gereja GKI Residen Sudirman, Bajem Mulyosari. Kenapa saya ambil demikian? Karena sesuai dengan tema yang saya angkat, yaitu akuilah dia. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, perjalanan dari GKI Residen Sudirman Bajem Mulyosari ketika akan membangun tempat ini kurang lebih 2 tahun yang lalu. Ada banyak perjuangan yang kita lakukan di dalam Tuhan. Saudara, ketika kita sudah mendapatkan surat izin mendirikan bangunan dan surat izin untuk beribadah, waktu itu kita menjadi orang yang senang sekali. Tetapi saudara, ketika kita mulai membangun gedung gereja yang kecil ini, mulailah bermunculan orang-orang yang protes terhadap keadaan dan kondisi gereja di tempat ini. Saudara, secara manusia, bahkan saya katakan secara pengertian kita sendiri, bahwa kita adalah orang yang sudah benar, mengikuti peraturan yang benar. Surat izin kita sudah minta mulai dari bawah, sampai kita menyelesaikan semuanya itu. Tetapi saudara, di tengah-tengah perjalanan itulah kita mulai menjadi khawatir, mulai menjadi resah. Karena mulailah ada orang-orang yang di sekitar tempat ini tidak menyukai keberadaan gereja ini. Dan mulailah mereka melakukan protes demi protes. Saudara, firman Tuhan mau mengingatkan kita di dalam ayatnya yang ke-5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Pengertian kita sendiri adalah surat izin sudah beres. Pengertian kita sendiri adalah surat ibadah sudah beres. Semuanya sudah beres. Pasti semua akan berjalan dengan lancar. Tetapi sekali lagi, saudara, pelajaran kita hari ini mau mengingatkan untuk bagaimana kita tetap mempercayai Tuhan ketika kita sedang menghadapi permasalahan demi permasalahan. Bahkan sekalipun secara logika bahwa kita sudah melakukan sesuai dengan prosedur yang ada, toh kita juga diajar oleh Tuhan untuk mempercayakan semuanya ini. Bukan untuk mengandalkan diri sendiri, tetapi untuk mempercayai Tuhan yang akan melakukan segala sesuatu. Maka saudara, ayatnya yang ke-6 itu dikatakan, akuilah dia dalam segala lakumu. Artinya apa, saudara? Di dalam kita menghadapi persoalan-persoalan itu, kita diharapkan tetap mengakui Tuhan dan jangan meninggalkan ajaran-ajaran yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dan itulah yang seharusnya kita praktekkan. Saudara, pada waktu orang mulai menentang gereja di tempat ini, terus terang secara pribadi sangat sulit sekali. Awal-awal persoalan itu saya mendoakan untuk orang-orang yang menentang itu disertai dan diberkati oleh Tuhan. Kenapa, saudara? Karena saya merasa bahwa secara manusiawi kita tidak ada salahnya. Tetapi Tuhan mengajarkan terus saya, mengajarkan terus kita semua untuk kita terus berdoa,
untuk kita terus keluar dari dalam hati kita yang terdalam mendoakan mereka. Perjalanan kurang lebih 3-6 bulan itulah saya mulai bisa mendoakan mereka. Saya sebutkan nama mereka, pribadi-pribadi mereka ke dalam tangan Tuhan. Saya tidak tahu apakah gereja pada waktu itu bisa tetap berdiri di tempat ini ataukah harus ditutup. Saya juga tidak memahami apakah Tuhan memang tidak menghendaki gerejanya di tempat ini. Saya serahkan semua pergumulan ini, kita serahkan semua pergumulan ini ke dalam tangan Tuhan. Dan kita bersyukur kalau Tuhan senantiasa memberikan jawaban demi jawaban sesuai dengan kebutuhan kita. Saudara, itulah perjalanan iman kita bersama dengan Tuhan. Mempercayai Tuhan itu betul. Mempercayai Tuhan itu baik. Tetapi kita juga diingatkan harus mengakui Tuhan di dalam setiap laku kita. Apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, bukan saja kita mengakui Tuhan, tetapi kita benar-benar sadar bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber dari segala kelakuan kita. Bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber di dalam segala pemikiran kita. Bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber dari perkataan-perkataan kita. Dan itulah yang akan menjadikan saudara dan saya berkat dimanapun kita berada. Saudara, saat ini kita menghadapi pandemi COVID-19. Ada banyak ketakutan, ada banyak kegelisahan, ada banyak kekhawatiran yang bisa melanda kehidupan kita. Tetapi mari kita belajar bersama-sama untuk percaya sama Tuhan dan mengakui Tuhan di dalam setiap apa yang akan kita kerjakan. Dan ketika kita melakukan semuanya itu, Tuhan akan meluruskan jalan kita. Jalan yang tidak benar akan dibenarkan oleh Tuhan. Jalan yang bengkok akan diluruskan oleh Tuhan. Supaya saudara dan saya tetap menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Saudara, biarlah sungguh ketika kita merenungkan bagian ini, kita sekali lagi diingatkan, jangan pernah kita mengandalkan pengertian kita sendiri. Jangan pernah kita menganggap bahwa kita ini sudah bijak. Jangan pernah kita menganggap seakan-akan saya ini sudah paham betul apa yang saya kerjakan. Tetapi mari kita selalu menyandarkan semuanya ini kepada Tuhan. Mari kita percaya bahwa semakin kita menyandarkan kepada Tuhan, Tuhan justru memberikan jalan yang terbaik bagi kita. Kita tidak pernah tahu batasan waktunya, tetapi yang kita tahu adalah Tuhan beserta dengan apa yang kita kerjakan ketika kita mengakui Tuhan di dalam semua aspek kehidupan kita. Biarlah sungguh saudara, apa yang saudara pikirkan, apa yang saudara percakapkan, apa yang saudara lakukan, semuanya ini mencerminkan kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, serta saudara-saudara dimanapun saudara berada. Amin.